Di sekolah SMA Pelita. Di dalam gedung itu masih ramai oleh para murid yang sedang melakukan kegiatan belajar mengajar. Di tengah kesibukan mengajar tersebut, seorang siswa tampak enggan memperhatikan pelajaran. Dia memilih memalingkan pandangan melihat keluar kaca jendela, memperhatikan langit siang yang berwarna biru cerah sambil melamun. Di saat sedang enaknya dia memandangi langit, suara notifikasi pesan masuk mengusik kesenangannya. Egy merogoh ponsel yang berada di saku jas almet lalu memeriksa isi pesan. "Ayah," celetuk dia dengan mata melebar menandakan pesan tersebut dari sang ayah yang sepertinya ada hal genting sampai pria yang biasanya bersikap tenang itu tampak panik. "Lo mau kemana, bro?" tanya Ray melihat pria yang sedang terburu berberes memasukkan buku ke dalam tas. "Pulang." "Hah? Lo ngimpi apa ngelindur? Ini masih siang, bro, belum waktunya pulang." Si Ray dibuat kebingungan. Namun lelaki itu dengan terburu keluar dari area meja dan berjalan ke arah pintu keluar kelas yang berada di depan kelas. "Egy, kamu mau kemana?" Ibu guru yang sedang menjelaskan materi di depan kelas dibuat kebingungan melihat lelaki remaja itu hanya berjalan melewatinya begitu saja. "Egy," ibu tanya, "kamu mau kemana bawa-bawa tas? Duduk dan kembali." Ucapan wanita yang sebagai guru tersebut tergantung di udara tatkala Egy keluar ruangan dan menutup pintu cukup kasar. "Dasar murid tak beradab, kuanggap dia bolos hari ini." Ocehan kekesalan si ibu guru lalu kembali melanjutkan pelajaran walau perhatian para murid sedikit terpecah namun tetap dia melanjutkannya. "Kayaknya ada yang gak beres deh, sampai si Egy buru-buru begitu. Coba deh gue cek ke Sila." Gumam Raihan merogoh ponsel dari balik jas dan mulai mengetik pesan. Sementara di kediaman Saputra, "Silahkan masuk, Nona sudah menunggu Anda di dalam kamar." Ian mempersilahkan dan membukakan pintu tunggal yang menuju pintu kembar kamar Misa. Anissa mengangguk dan melangkah masuk ke dalam ruangan, sedangkan wanita parubaya yang mengantarnya tadi telah berbalik pergi entah kemana. "Mungkinkah ini pintu menuju kamar Mbak Misa?" Gumam Anissa mendekati pintu kembar. Dia mengetuk pintu berbahan kaca blur itu dengan pelan. "Assalamualaikum, Mbak, ini aku Anissa." Namun tidak mendapati jawaban dari dalam. Anissa kembali mengetuk dan mengucapkan salam. Dan tidak berselang lama pintu kembar tergeser yang memunculkan seorang wanita berbadan tinggi dan berwajah cantik. "Waalaikumsalam. Silahkan masuk Nona muda, Nona sudah menunggu Anda," ucap wanita tersebut dan mempersilahkan dengan gerakan tangan. Iya Mbak." Anissa masuk ke dalam kamar dan langsung mengedarkan pandangan mencari Romisa. "Silahkan, Nona muda." Cesa mengisyaratkan agar menghampiri gadis yang berada di balkon kamar sedang terduduk di kursi santai membaca buku. Anissa mengangguk tipis dan berjalan pelan menghampiri lalu berdiri di dekat pintu kaca balkon memandangi gadis yang sedang fokus membaca buku. Dehem dia berharap mengusik konsentrasi si gadis. Namun tidak dihiraukan gadis itu masih tampak asik membaca. Anissa berdehem lagi dan kali ini sedikit serak. "Cesa, apakah kamu sedang sakit tenggorokan? Kenapa berdehem terus?" Misa bertanya akan tetapi pandangan tetap fokus pada buku yang dibaca. "Mbak," panggil Anissa yang kali ini dia berhasil menghentikan bacaan buku gadis itu. Misa segera menutup buku dan meletakkan ke atas meja bundar lalu dia menoleh pada orang yang memanggilnya tadi. "An-an?" Anissa tersenyum. Mbak telat," kagetnya. Tiba-tiba dengan gerakan cukup cepat, Misa beranjak turun dari kursi dan langsung berlari berhambur memeluk Anissa. "Nona, hati-hati jangan berlari seperti itu," peringatan Cesa. "An-an, kenapa nggak bilang-bilang kalau hari ini dimulainya kamu kesini?" tanya Misa yang sudah memeluk tubuh gadis remaja tersebut. "Lah, kakak ini bilang Mbak sudah menungguku. Berarti sudah tahu kan aku akan bertugas sekarang?" Misa melepaskan pelukan dan beralih menuntun gadis tersebut untuk duduk di sofa ruangan. "Mbak nggak tahu loh kamu memulai tugas sekarang. Mbak kira hari Senin minggu depan."
Mereka berdua terduduk di sofa saling bersebelahan. Mbak ini suka lupaan deh. Yang dibalas kekehan geli dari Misa, lalu dia melirik Cesa yang berdiri di samping sofa yang mereka duduki. Oh iya An, kenalin, dia ini Cesa penjaga Mbak. Dan Cesa kenalin juga, ini Anissa adikku sekaligus yang akan menjadi perawatku. Anissa mengulurkan tangan dan tak lupa dengan senyuman manis khasnya. Salam kenal Mbak Cesa, aku Anissa, bisa dipanggil Anissa. Cesa menerima uluran tangan. Salam kenal juga. Kemudian dia melepaskan jabatan tangan dan menatap sang majikan. Nona, sepertinya tugas saya sudah selesai. Sekarang Anda akan ditemani oleh nona muda ini. Misa mengangguk mengiyakan. Iya Cesa. Baik Nona, jawab Cesa lalu beralih menatap gadis remaja yang sedang menatapnya juga. Nona muda Anissa, tolong jalankan tugas Anda dengan baik. Saya harap Anda bisa menerima apapun yang diperintahkan Nona Romisa. Iya Mbak, aku paham, jawab Anissa tanpa curiga akan senyuman penuh makna dari gadis itu. Kalau begitu, Nona muda Anissa, saya permisi. Cesa menundukkan bahu sebagai hormat lalu berbalik pergi meninggalkan kamar. Sepeninggalan Cesa, An, mau minum apa? Misa bertanya. Apa saja boleh Mbak, kalau... Suara telepon yang berada di atas nakas berdering nyaring. Sontak keduanya menoleh ke arah suara. Sebentar, Mbak angkat telepon dulu ya. Yang dibalas manggutan tipis dari Anissa menatap kepergian Misa yang berjalan ke arah meja nakas dekat ranjang. Assalamualaikum, sapa Misa setelah menempelkan gagang telepon ke telinga. Waalaikumsalam, Misa. Suara lelaki yang sangat dia kenal dari seberang membuat Misa seketika mengulas senyuman. Ada apa sayang? Tumben kamu menelponku. Hanya merindukan suaramu saja. Goda Arga membuat pipi gadis itu merona merah. Berhenti menggodaku. Katakan, ada apa sayang? Terdengar kekehan pelan dari seberang sebelum akhirnya mengatakan maksud. Misa, apa gadis yang sebagai perawatmu sudah datang? Misa melirik pada gadis remaja di ujung sana yang sedang membaca buku. Sudah, An sudah di sini. Baguslah. Di lemari dekat televisi ada map berwarna coklat. Kau suruh gadis itu untuk antarkan berkas tersebut ke kamar adikku. Alis Misa mengernyit kurang paham akan perintah yang dimaksudkan. Ke kamar Sila? Bukan, tapi ke kamar Egi. Egi? Misa dibuat keheranan, pasalnya Anissa disuruh memasuki kamar lelaki. Iya, kau bisa kan suruh dia? Tapi sayang, apa nggak bisa suruh pelayan saja yang anterin? Tidak, isi map itu sangat penting. Jadi suruh dia yang antarkan ke meja belajar kamar adikku. Sejenak Misa terdiam menimang-nimang dan melirik gadis di ujung sana. Hingga akhirnya dia menghembuskan napas pelan lalu menganggukkan kepala. Baiklah, akan aku katakan padanya. Usahakan dia meletakkan map itu di meja ruang belajar, agar adikku bisa melihatnya dengan jelas. Iya. Lalu dalam seperkian menit terjadilah obrolan romantis pasangan suami istri yang saling menggoda dan merayu. Sampai akhirnya Misa mengakhiri panggilan dengan wajah merah padam dan senyuman masih mengembang. Misa menghampiri lagi gadis yang berada di sofa masih asik membaca buku. Dia mendaratkan bokongnya ke sebelah gadis yang tampak fokus membaca. An, iya mbak, sahut Anissa sambil menutup buku dan menatap tanya. Suami mbak tadi meminta tolong sesuatu, tapi mintanya ke kamu. Alis Anissa sedikit berkerut aneh. Ke aku mbak, tunjuk dia pada diri sendiri. Yang dibalas manggutan dari Misa. Dia minta tolong ke kamu untuk antarkan sebuah berkas ke kamar adik iparku. Sejenak Anissa terdiam merasa ragu sehingga dia hanya menatap tanpa memberi jawaban. Misa mengusap punggung tangan Anissa menatap memohon. Mbak tahu kamu pasti kebingungan karena disuruh mengantarkan berkas ke kamar orang lain. Apalagi adik ipar mbak ini cowok. Mendengar hal itu seketika alis Anissa semakin berkerut. Cowok? Celetuk dia semakin dibuat ragu. Iya An, tapi karena ini berkas penting jadi suami mbak meminta agar kamu yang mengantarkannya. Tapi mbak, kenapa harus Anis?
Kan bisa pelayan lain. Misa tersenyum kembali memberi usapan di punggung tangan gadis itu. Itu berarti kamu dipercaya oleh suami Mbak dibanding orang lain di rumah ini. Begitukah? Tapi kok firasatku Tuan Arga sedang mengujiku deh. Batin Anissa merasakan firasat buruk yang akan terjadi. Gimana, kamu mau kan? Suami Mbak yang meminta loh. Walau enggan dan ragu, akhirnya Anissa mengangguk tipis dan tersenyum. Baiklah, aku akan mengantarkannya. Seketika senyuman terurai di bibir Misa dan beranjak berdiri melangkah ke arah lemari yang dituju. Kamu antarkan berkas ini ke ruangan belajar yang ada di kamar adikku ya. Kembali alis Anissa mengkerut. Kenapa enggak disimpan di meja? Kan asal masih di dalam kamar kan? Tidak An, ini berkas sangat penting dan harus dia lihat, jadi kamu harus menaruhnya di meja ruangan belajar. Misa melangkah kembali mendekati Anissa setelah mendapatkan map yang dicari. Ingat, harus kamu ya yang meletakkannya, jangan kamu berikan ke orang lain. Soalnya suami Mbak titipnya begitu. Anissa mengangguk mengiyakan. Baik Mbak, Anis akan ingat peringatan Mbak. Dia menerima map berwarna coklat tersebut yang terasa tipis dalam pegangan. Apa sih isi mapnya sampai diberi peringatan begini? Batin Anissa menatap map dalam pegangan. An, jangan berpikir untuk membuka mapnya. Teguran Misa membuat dia tersenyum cengengesan. Iya, nggak bakal Mbak. Ya udah, aku anterin dulu ya. Dia beranjak berdiri dan berpamitan lalu berjalan keluar kamar.